Jadi selain buku-buku yang kami dapatkan dari Perpusnas, kami juga mendapatkan satu rak buku ya. Nah dari situ alhamdulillah sekali, mungkin doa-doa banyak teman-teman, adik-adik, dukungan dari pihak yayasan, keluarga, Pak RT, Pak Ekbang, Pak Lurah dan lain sebagainya, itu tuh menjadi salah satu magnetik mungkin ya, magnetik untuk menarik banyak hal baik datang ke taman baca gitu Pak. Ada berapa buku? Oh iya, ada 1.000 buku yang datang ke taman baca. Iya, 1.000 buku dari Perpusnas ID. Gitu. 1.000 buku. Ada 1.000 judul buku teman-teman, 1.000 eksemplar lah ya. Terus dapat rak ya? buku juga. Dapat rak buku juga. Betul. Neng, untuk pengurus sebaiknya seperti apa menurut gambaran Neng supaya pengurus itu aktif, bisa menjaga buku dan menjadi contoh? Sebagai pengurus mungkin yang pertama kali kita harus punya yaitu kesadaran dulu gitu, kesadaran bahwa kita itu punya tanggung jawab. Dari situ akan lahir teladan. Gimana caranya ketika kita punya tanggung jawab, kita akan berpikir memiliki teladan. Oh gimana ya kalau misalkan kita sebagai pengurus, kita kan jadi contoh. Oh berarti kita harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu mungkin sudah ada secara alami gitu, hadir di dalam benak kita gitu. Nah pengurus memang tentu jadi teladan utama untuk teman-teman yang lain gitu. Jadi buku itu dijaga ya? Iya, buku harus sangat dijaga. Tidak boleh kepanasan, kekotoran gitu. Kelipet aja nggak boleh teman-teman. Kelipet nggak boleh nih? Nggak boleh gitu kan. Jadi kalau ada anak yang ngelipet seperti ini nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi dari situ mungkin kita harus benar-benar kasih pemahaman, edukasi ke teman-teman adik-adik bahwa buku itu benar-benar harus dijaga. Gimana caranya? Ya kita mencontohkan lebih dulu. Setelah itu kita membahasakannya gitu. Yang pertama kayak misal, Dek, kalau buku harus kita jaga ya. Kita anggap buku itu sebagai teman-teman kita, karena dari situ akan ada kaitannya lagi dengan adab mungkin ya, akhlak. Nah, di situ kita harus beradab juga, tidak hanya terhadap manusia. Ternyata kita harus beradab terhadap semua hal yang ada di alam semesta ini, termasuk buku. Walaupun notabene buku ini tuh bukan sesuatu hal yang memiliki ruh atau jiwa gitu, bukan sesuatu hal yang makhluk hidup gitu. Ini benda mati memang, tapi dari situ kita bisa mendapatkan, iya harus bisa menghargai, karena orang-orang yang nulis di buku ini tuh menyampaikan ilmu-ilmu yang sangat banyak untuk kita gitu, pemahaman umum, pemahaman agama dan lain sebagainya. Itu tuh harus kita hargai, harus kita benar-benar apresiasi. Salah satunya dengan cara merawat buku-buku yang kita miliki gitu. Neng Fitri, ini kan dapatnya gratis ya dari Perpusnas. Ini untuk TBM Putra Bangsa yang insya Allah dijaga, dirapikan. Nah, ini kalau di luar melihat segini banyak buku bergambar, pasti bernilai harga. Betul. Berapa nilai harganya dan harus seperti apa kita untuk menghargai itu? Iya. Mungkin bisa jadi hal yang paling kita harus lakukan terlebih dahulu yaitu kita studi banding ke tempat-tempat yang lain selain taman baca, selain perpustakaan daerah. Itu tuh kita studi banding nilai harga ke tempat-tempat yang elit lah kalau kata anak zaman sekarang gitu ya. Kayak di Lipo, di mall-mall besar, itu tuh kita botani. Iya, botani, melihat nilai harga satu buku itu tuh mahal gitu. Walaupun mungkin di anggaran dalam berita acara itu harganya cuma 3.000, 5.000, tapi harga asli di pasaran itu tuh bisa nyampe 30 sampai 40.000 loh teman-teman. Maka dari itu ini bayangkan 30.000 dikali 1.000 eksemplar atau 1.000 buku, berapa? 30 jutaan kan. Nah dari situ nilai yang paling besar itu bukan hanya sekadar nilai angka secara materi, tapi secara pengetahuan, ilmu yang dibagi oleh para penulis yang ada di buku ini gitu Pak. Bukan hanya menjaga, tapi iya, kita betul. Menghargai para penulis ya. Iya, menghargai para penulis. Ternyata ilmu yang ada di alam semesta ini tidak hanya ilmu agama saja, tapi ilmu pengetahuan itu tuh benar-benar lahirnya dari Tuhan kita juga gitu. Ya. Ada hakikatnya kembali kepada Tuhan kita juga gitu. Nah, jadi
harap kita sadari bahwa menghargai ilmu pengetahuan itu tidak hanya ilmu agama, tapi seluruh ilmu yang ada di alam semesta gitu Pak.